Karena jimat, aku menjadi leak cicing bengil. Sebuah cerita nyata tentang seorang bapak yang dulunya adalah saudagar sapi. Kisah ini akan menjadikan pelajaran bagi kalian atau kita yang sekarang sedang mencari rejeki menggunakan jimat penglaris. Beliau dulunya seorang pemuda yang ulet bekerja. Dengan hanya berijazahkan sekolah rakyat, beliau memberanikan diri untuk menjadi pengusaha. Tapi pahitnya hidup menghampiri ketika beliau berkali-kali bangkrut di usahanya. Semula, Pak Rana ini mencoba menjadi peternak ayam. Namun, hal itu gagal ketika semua ayamnya mati terkena virus. Hutangnya pun terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sedikit demi sedikit, beliau kembali bangkit dengan mencoba hal lain. Beliau pun memutuskan untuk menjadi pengepul beras. Namun, lagi-lagi nasib sial menghampiri. Usaha yang ia coba itu membuatnya harus menjual tanah warisan. Dikarenakan minimnya pemasukan dan dagangannya tidak begitu laku. Singkat cerita, beliau sudah pasrah akan hidupnya yang harus menanggung anak istri serta kedua orang tuanya. Sampai suatu ketika, beliau bertemu dengan seorang yang sosoknya itu spiritualis. Sebut saja Jero Dharma. Jero Dharma ini seorang penekun spiritual, tapi lebih ke balian atau orang pintar yang menggunakan ilmu pengiwa. Karena mungkin kasihan melihat keadaannya Pak Rana yang ketika itu usianya 40 tahun, tapi harus menanggung beban hidup yang luar biasa. Lantas, Jero Dharma pun dengan meyakinkan menyuruh Pak Rana untuk datang ke rumahnya dengan maksud akan membantu keuangannya Pak Rana. Pak Rana yang ketika itu bingung dan pasrah akan hidupnya, serasa punya energi tambahan lagi karena mendengar ada seseorang yang akan membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Malam kliwon, datanglah Pak Rana ke rumahnya Jero Dharma bersama dengan istrinya. Di sana, Pak Rana membawa sebuah banten atau sesajen untuk dihaturkan di kamar sucinya Jero Dharma. Dengan memanjatkan mantra, Jero Dharma meminta agar Pak Rana membuka mulutnya. Lalu Jero Dharma seperti menulis aksara kuno di lidah dan tubuh Pak Rana. Dan juga Jero Dharma meminta agar Pak Rana melukai sedikit tangannya untuk diambil setetes darahnya guna kepentingan ritual. Pak Rana pun mau melakukannya. Saya dah pasrah dengan hidup saya. Siapa tahu hal ini bisa membuat saya menjadi kaya, ucap Pak Rana. Saat proses dan ritual selesai, tiba saja Jero Dharma berkata, "Barang ini akan selalu melekat. Hati-hati membawa diri, semua akan berbeda pada waktunya." Karena gelap akan spiritual dan rasa yang sudah ingin menjadi cepat kaya, Pak Rana pun menjawab, "Tenang Jero. Yang penting dengan ini saya bisa maju." Kemudian, Pak Rana pun mulai menekuni bidang menjadi saudagar sapi. Di sana dia heran, setiap sapi yang diambil selalu saja dengan harga murah, tapi dijual dengan harga yang sangat mahal. Sedikit demi sedikit pundi-pundi uang menghampirinya. Dia akhirnya bisa melunasi hutang-hutangnya. Akan tetapi setelah 5 tahun, kejayaannya merosot kembali. Siklus kehidupan tidak bisa kita yang tentukan. Kembali keuangannya pun amburadul. Sampai sekarang akhirnya menjadi petani biasa di sawahnya. Nah, kejadian aneh baru terjadi ketika beliau memasuki umur 60 tahun. Suatu hari, beliau bermimpi mendapat sesuatu dari sosok Rangde yang sangat besar. Entah sesuatu seperti apa, tapi yang jelas saya dikasih kayak jimat, tapi masuk ke dalam tubuh saya, ucap Pak Rana. Dan 3 hari setelahnya, ada warga desa yang meninggal. Beliau pun melayat. Entah kenapa jiwanya seperti ingin dekat dengan jenazah itu.
Akhirnya beliau duduk di samping jenazah tersebut. Di sana beliau merasa aneh dengan dirinya. Suatu saat beliau mencium ada aroma yang harum dan membuatnya ketagihan akan aroma itu. Ternyata setelah ditelusuri, aroma itu berasal dari tetangganya yang kala itu sedang sakit keras. Karena merasa nyaman dengan aromanya, setiap sore menjelang malam, kakek Rana ini selalu menjenguk tetangganya yang sedang sakit tersebut. Dan selalu terkadang sampai masuk ke kamarnya sambil pura-pura mengobrol dengan keluarganya. Di sana dia seperti tidak bisa menahan rasa nyamannya. Hampir setiap hari dia lancong ke tetangga. Tapi suatu saat tetangganya yang sakit itu meninggal malam hari dan dikubur malam itu juga. Selesai penguburan sekitar pukul 1 malam, tidak tahu kenapa Pak Rana tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah ada di depan rumah tetangganya dan berwujud leak cicing gudik atau leak anjing bengil. Dan hampir setiap hari saat itu dia kadang ke kuburan atau ke tempat-tempat angker yang ada di desanya. Hal yang paling parah saat itu adalah dia bisa melihat siapa saja yang bisa ngeleak di desanya. Memang benar, konon kata Pak Rana, leak itu seperti berkumpul di dekat kuburan. Ketika selesai penguburan jenazah, suatu saat dia bertengkar dengan salah satu warga desa. Sebut saja Pak Kari. Malam harinya Pak Rana datang ke dekat rumah Pak Kari dan tanpa disadari merubah dirinya menjadi leak cicing gudik. Di sana seperti menjilat tubuh Pak Kari tapi lewat tembok pembatas rumahnya Pak Kari. Dan benar, keesokan harinya Pak Kari pun sakit. Sampai konon berobat ke sana kemari tapi tidak bisa disembuhkan. Pak Kari pun meninggal 5 bulan setelahnya. Saat Pak Kari sakit, Pak Rana ini hampir setiap hari ada di dekat rumahnya Pak Kari, berwujud leak cicing gudik atau anjing bengil. Semakin kesini ilmu leaknya Pak Rana semakin meningkat. Suatu hari dia ditarik oleh tubuhnya untuk ngeleak pada malam itu. Datanglah dia ke area lahan kosong dekat kuburan. Di sana dia terkejut. Ada sosok wanita muda yang baru belajar ngeleak. Singkat cerita, Pak Rana ini sudah muak dengan keadaannya. Lalu datanglah beliau ke tempat orang pintar guna menghilangkan ilmu leak tersebut. Tapi kata orang pintar, ilmu leaknya Pak Rana sudah menyatu ke tubuhnya. Hanya pendeta atau orang suci atau orang yang sudah medui jati yang bisa menghilangkan ilmu tersebut. Tapi itu pun tidak sembarang orang suci bisa melakukannya. Apakah Pak Rana sampai sekarang masih bisa ngeleak? Oh ya, by the way, ini adalah nama samaran. Thanks.